Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan menuntut ilmu dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Kita sampai pada bab keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada orang-orang sholihin, dan juga tidak diperkenankan untuk menyakiti orang-orang yang lemah dan juga orang-orang yang miskin. Bagaimana nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan sikap kita kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang miskin, dan juga kepada orang-orang yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi menyebutkan potongan ayat setelah menyebutkan babu fadlil hubbi fillah. Muhammadun Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu tegas terhadap orang-orang kafir, penuh kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Artinya adalah bahwa mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengutamakan kasih sayang, lebih mengutamakan memberikan maaf daripada menuntut keadilan. Karena posisinya Rasulullah ketika diperintahkan dakwah itu lawannya adalah kufar, dan kufar pada saat itu sedang menyerang muslim. Ini sangat berbeda dengan posisi kita saat ini, yang ketika kita bersikap, sikap kita seperti umat Rasulullah ketika hidup di kota Madinah, yaitu hidup dengan orang muslim, juga hidup berdampingan dengan orang-orang yang beragama yang lainnya. Ayat yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, yaitu orang-orang yang sudah mempersiapkan rumah dan imannya sebelumnya, itu adalah orang-orang yang mencintai orang-orang yang datang kepadanya. Artinya ini sedang menceritakan orang-orang Ansor ketika sebelum kedatangan orang Muhajirin, mereka satu dadanya sudah menyiapkan, aku akan menyiapkan dan menyambut menolong orang-orang Muhajirin yang dari Mekah untuk tinggal di sini. Rumahnya juga disiapkan. Poin pentingnya adalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang benar-benar suka menolong terhadap orang lain. Jadi kalau dia memang benar-benar beriman, maka mereka tabawwa'ud dara wal imana, dia tidak hanya menyiapkan rumahnya, tetapi juga menyiapkan hatinya untuk menyambut mereka. Hadis selanjutnya yang disampaikan hanya 2 ayat, kemudian hadis salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Rasulullah bersabda ada 3 golongan
yang dia akan merasakan manisnya iman. Siapa itu yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulullah itu lebih dicintai, bahkan paling dicintai dalam kehidupannya. Jadi Allah, Rasulullah paling dicintai dalam kehidupannya. Mimma siwahuma, dari selain yang ada di dunia ini. Allah dan Rasulullah. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta kepada seseorang kecuali cintanya memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ia cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali dia cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena yang lain, tapi memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebagian hadis, orang kalau cinta seseorang karena hartanya saja, bukan karena harta untuk disedekahkan, maka dia masuk golongan dari orang-orang yang kufar. Jadi kalau kita cinta terhadap orang yang kaya, bahkan hormat terhadap orang yang kaya, bukan karena orang kaya itu menyedekahkan hartanya hanya karena kaya, itu sebagian mengatakan, ada hadis yang meriwayatkan masuk bagian orang-orang kafir. Bagaimana kita menghormati mereka kemudian diterima oleh agama? Menghormatinya karena amal perbuatannya. Oh, dia kaya, maka dia sedekahnya lebih banyak daripada saya. Maka itu menghormati amalnya. Yang ketiga, wa ayyakuna ayyauda wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yukraha ayyughzafa finnar. Dia sangat benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia ketika dia dilemparkan ke api neraka. Kalau dalam kehidupan konteks yang sudah muslim, ia sangat benci kembali kepada kemaksiatan, sebenci dia ketika seakan-akan mau dilemparkan ke api neraka. 3 hal ini membuat hidup kita dapat merasakan iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, tidak cinta kita hanya kepada Allah dan Rasulullah. 2, tidak mencintai seseorang kecuali kita cintanya karena Allah. 3, kita sangat tidak suka kembali kepada kemaksiatan seperti kita tidak suka kita dikembalikan atau dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang melakukan 3 hal ini dapat merasakan manisnya iman. Apa sih manisnya iman itu? Manisnya iman itu yang merasa dirinya sangat tenang ketika dia mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama menyatakan di antara seorang hamba yang belum bisa merasakan manisnya iman, coba untuk menjaga pandangan. Pandangan-pandangan yang haram itu dihilangkan. Bagaimana melihat perempuan ajnabiyah? Jangan melihat dengan hawa nafsu. Kalaupun toh melihat, lihat bukan fokus pada perempuan itu, pada titik yang beda pada perempuan itu. Kan bisa ketika melihat tidak melihat perempuannya, tetapi melihat atasnya atau melihat bawah sebelum kakinya. Itu diantara terapi untuk bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh kita datang ke sini, apakah bisa dihitung karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya, jika kita memang benar-benar datang ke sini hanya murni karena Allah. Karena ingin memperbaiki hati, karena ingin memperbaiki jiwa, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena ingin ketemu A, ketemu B dengan tujuan duniawi. Kalaupun toh ketemu A, ketemu B, tujuannya untuk bersilaturahmi, menyambung hubungan kekeluargaan.
Ini hal yang dapat menjadikan kita manisnya iman. Coba, di sini tidak disebutkan orang yang bisa merasakan manisnya iman, bukan orang yang ngapunten, sujudnya paling lama, tahajudnya paling panjang, baca Qur'annya paling banyak, bukan. Tetapi orang-orang yang bisa merasakan iman itu dikaitkan dengan rasa cintanya kepada orang lain, rasa cintanya kepada sesama hamba Allah. Hadis selanjutnya, orang yang nanti akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat, di saat matahari pas di atas kepala kita, itu salah satunya adalah imamun adilun. Siapa imam yang adil? Yaitu pemimpin yang adil. Kalau dia diberi amanah pimpinan, dia menjadi pemimpin yang adil. 7 golongan itu panjenengan sudah tahu semua. Imamun adil, anak muda yang sudah mu'allaqun bil masajid, hatinya itu bergantung kepada masjid. Maksudnya apa? Dia selalu mencari waktu-waktu, kapan waktu sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan maghrib. Zuhur saya akan sholat di sini, asar akan di sini. Tidak mesti harus di dalam masjid, tetapi dia sudah bergantung di sana. Bukan sholatnya, tetapi qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya apa? Hatinya ini bergantung pada masjid. Ngapunten, ini bisa dinilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau bepergian, maaf, mau ke toilet, milih masjid apa milih pom bensin? Pom bensin kadang. Padahal masjid juga menyediakan. Ya, sebagai timbal baliknya dia menyediakan air, kita amal jariah ke masjid tersebut. Minimal qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kalau kita sudah ditakdirkan Allah, alhamdulillah, setiap kali abah, bapak selalu kalau berhenti di masjid. Betapa indahnya hidup seperti itu. Tapi tidak banyak. Rata-rata yang dipilih adalah pom bensin. Kadang pom bensin itu tidak ngerti najis suci dan tidak. Pokoknya disrok gitu aja disuruh masuk. Artinya hatinya bergantung kepada masjid. Seorang sahabat pagi-pagi datang ke masjid, Rasulullah bertanya, kenapa kamu tiba-tiba datang bukan di waktu sholat? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, hutang sudah melilit, tidak ada uang untuk membayarnya. Coba, ketika terjadi masalah mu'allaqun bil masajid, ini bukan masalah dia itu harus sujud yang banyak, sholat yang banyak, enggak. Tetapi permasalahannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, orang yang nantinya akan dilindungi oleh Allah adalah orang-orang ketika dapat masalah kembali kepada Allah dengan tanda qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bukan kembali ke klub, bukan kembali ke nonton film. Sekarang ini kan trennya kalau terkena masalah malah beli akun Netflix, malah nonton ini dan itu, yang terjadi tambah masalah. Lalu warajulun qalbu malakun warajulani tahaba fillah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bertemu dan tidak berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu laki-laki yang diajak perempuan kemudian mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Lalu rajulun tasaddaqa bisadaqatin, kanannya sedekah, kirinya enggak tahu. Coba, 7 golongan ini hubungannya semua dengan muamalah. Hubungannya semua dengan manusia, antar manusia. Kalaupun toh dia kena masalah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihubungkan dengan ngapunten jumlah sholatnya, jumlah qiraahnya, jumlah tahajudnya. Tapi apa kemudian ini dihilangkan? Juga tidak.
Juga tidak. Artinya adalah hamba-hamba Allah yang nanti kelak mendapatkan perlindungan dari Allah, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan manisnya rasa iman, dan manisnya iman itu bisa dirasakan di dunia ini, yaitu hamba-hamba Allah yang interaksi sosialnya baik. Lalu disebutkan selanjutnya, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wahai kalian orang-orang yang mukmin, demi tubuhku yang ada di genggaman Allah, Rasul bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian semua ini tidak akan masuk surga kalau kalian semua belum beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dianggap sempurna imannya sehingga kalian saling mencintai. Coba, tidak akan masuk surga kalau dia tidak beriman. Tidak akan beriman kalau dia tidak saling mencintai. Lalu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kamu mau aku beritahu jika kalian mengamalkannya kalian akan saling mencintai? Afsyus salama bainakum, sampaikanlah salam di antara kalian semua. Jadi sangat ringan amalnya, tetapi dampaknya sangat besar. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sebelum saling mencintai. Kalian tidak akan saling mencintai sebelum kalian saling bertegur sapa. Minimal derajat bertegur sapa itu kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau paling tidak mengucapkan, kalau dalam bahasa kita, nyuwun sewu, kula nuwun, sering saya sampaikan di sini. Kalau dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah perang Khaybar itu menyambut Ja'far bin Abi Thalib dengan 16 sahabat datang dari Habasyah dan 1 perempuan, dan ditambah lagi golongan dari Yaman. Itu ketika datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak hanya mengucapkan salam, tetapi mencium keningnya yang berada di antara 2 kelopak mata. Jadi mencium keningnya yang berada di 2 kelopak mata lalu merangkulnya. Zaid bin Harithah ketika datang dari tempat yang jauh, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal yang sama, yaitu mencium keningnya, lalu kemudian memeluknya. Tapi beda ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jika aku ketemu orang yang tidak aku temui sebelumnya, apakah aku nunduk? Jangan menunduk. Apakah aku mencium kepalanya? Jangan mencium kepalanya. Apa yang kulakukan ya Rasulullah? Ambil tangannya lalu bersalamanlah. Hadisnya sahih. Ambil tangannya lalu bersalamanlah. Para ulama menjelaskan begini. 2 hadis yang saling berbeda ini memberikan ajaran kepada kita, Rasulullah memberikan ajaran pada kita, kalau kita ketemu dengan orang lama tidak ketemu, atau dia dari perjalanan jauh, maka disunahkan untuk mencium keningnya. Tentu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali dia mahram, anak kepada bapaknya, kakak sama adiknya. Dari perjalanan jauh, dari lama tidak ketemu, Ja'far bin Abi Thalib ini kan hijrah ke Habasyah tidak pulang-pulang. Ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ketika datang Rasulullah menyatakan gini, ya Allah, aku sangat gembira ketika ketemu Ja'far bin Abi Thalib. Tidak tahu gembira kau ini karena menang perang Khaybar atau karena bertemu dengan Ja'far. Saking gembiranya kemudian dicium dan dirangkul. Sama ketika bertemu dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah budak yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah, disuruh milih, kamu ikut orang tuamu atau ikut saya. Dia bilang, aku ikut kamu ya Rasulullah. Maka sebagian orang-orang Arab mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid putra
Muhammad. Padahal enggak, itu Zaid bin Harithah. Karena saking cintanya kemudian dicium keningnya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang lama tidak ketemu, atau dia datang dari perjalanan jauh, kita disunahkan mencium keningnya sama merangkulnya. Tidak membedakan antara dia yang kaya, yang miskin, atau yang lemah. Tapi kalau kita sering bertemu dengan orang tersebut, hanya beberapa saat ketemu, ketika ketemu kita disunahkan hanya untuk menjabat tangannya. Jadi tingkatannya, pertama kalau kita ketemu dengan saudara kita, satu mengucapkan salam. Kedua, yang sering datang ke masjid seperti ini hanya cukup berjabat tangan jika memang mampu berjabat tangan. Tiba-tiba ada saudara jauh tidak pernah ke sini, tiba-tiba ke sini, maka kita cium keningnya lalu kita rangkul. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyatakan begini. Itu adalah di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita wajib melakukan? Namanya sunnah tidak wajib. Tapi sebaiknya kita pernah melakukan dalam hidup ini minimal 1 kali. Kalau tidak bisa kepada orang lain, minimal kepada anak kita. Artinya kita melakukan mencium keningnya itu karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita belum pernah, usahakan minimal sekali dalam seumur hidup pernah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kelak di akhirat tiba-tiba kok ditanya, ya Allah, saya sudah melakukan sunnah Rasulullah dalam bab mencium kening orang yang datang dari jauh. Atau ketika bersalaman tidak hanya menyatakan adat, tetapi ya Allah, aku bersalaman ini karena memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maka ini juga menyatakan ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba hubungan surga dan iman dihubungkan dengan menyapa, mengucapkan salam. Maka sebagian para ulama kemudian menjelaskan begini. Kita sebagai seorang mukmin tidak boleh punya perasaan tidak menghormati Bani Adam. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, tidak boleh punya perasaan, oh aku menghormati itu aja lah, tapi gak usah menghormati sana, tidak boleh. Kita wajib menghormati semua, tapi caranya boleh berbeda. Ingat, caranya boleh berbeda. Orang kaya bisa jadi kita menghormatinya dengan monggo masuk ke dalam, duduk di kursi, bahkan diberikan penghormatan yang terbaik. Bukan membedakan penghormatan, tetapi hanya membedakan caranya. Ketemu dengan orang miskin seumpama, lang lemah, disuruh masuk mungkin sungkan, tetapi ditemui di depan rumah bahkan sambil cangkruan, itu bisa jadi lebih nyaman bagi orang miskin dibanding diajak masuk ke dalam. Dan ini dilakukan Sayyidah Aisyah dan juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membedakan orang kemudian aku menghormati si fulan, tidak menghormati si fulan. Fulan kan dari sana, nggak usah dihormati. Ini tidak boleh. Yang boleh adalah, oh fulan ini gini, kita hormati gini. Oh fulan, oh iya kita hormati. Cara penghormatan boleh berbeda, tetapi menyatakan aku gak menghormati itu, menghormati yang lain, itu tidak diperkenankan. Siapapun itu, Muslim atau ghairu Muslim, yang tidak mendapatkan penghormatan adalah zalim. Coba lihat, yang tidak mendapatkan penghormatan adalah orang yang zalim. Kalau hanya beda organisasi, tetap wajib menghormat. Beda NU sama Muhammadiyah, wajib hormat. Beda Muslim sama non-Muslim, tetap wajib hormat. Hanya caranya mungkin yang berbeda. Maka sungguh kita tidak diperkenankan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan
Aku hormat ini, aku tidak hormat ini, tidak boleh. Harus hormat kepada semuanya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu yang diperbolehkan. Di dalam riwayat yang lain, kalau kita ketemu dengan orang-orang soleh, lalu kemudian orang soleh itu kita cintai karena amal perbuatannya. Jadi orang soleh itu kita cintai karena satu, rajin sholat subuhnya. Orang soleh itu kita cintai karena rajin membersihkan jalan seumpama. Orang soleh itu rajin menegur kita yang kadang tidak menegur tapi ditegur terus, senyum terus. Itu dalam sebagian riwayat menyatakan, di sini riwayat Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karibah, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Jika seorang hamba mencintai saudaranya, maka kabarkanlah, sampaikanlah kepada dia bahwasannya aku cinta dia karena Allah. Dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Khattab itu menyatakan begini, ya Rasulullah, saya lo cinta kepada anak itu, saya cinta kepada orang itu. Maaf, cinta di sini adalah cinta dan suka karena Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta karena dia sangat hebat di dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah menjawab, apakah kamu sudah mengabarkannya? Belum ya Rasulullah. Kabarkan kepada dia bahwasanya kamu cinta karena Allah. Jadi kepada orang-orang yang kita yakini baik, kemudian kita suka kepada orang itu, kita disunahkan untuk menyampaikan itu. Fulan, inni uhibbuka fillah. Wahai fulan, saya sangat suka sama jenengan. Sholatnya rajin, ini rajin, saya sampai iri belum bisa mengejar jenengan. Saya cinta jenengan karena Allah. Dalam sebagian ulama menyatakan tidak menyebutkan karena Allah, tetapi karena sholatnya, karena kegigihannya dalam mencari ilmu, itu juga sudah bagian dari cinta kepada Allah. Nah, kembali kepada yang tadi, ini juga bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kagum dengan seseorang karena agamanya, kita kagum dengan seseorang karena ilmunya, kagum seseorang karena ibadahnya, karena amal perbuatannya, kita disunahkan mengungkapkan inni uhibbuka fillah. Kalau kita tidak pernah mengucapkan itu, minimal kita mengucapkannya dalam seumur hidup ini satu kali. Monggo silakan. Kalau tidak kepada orang lain, ya kepada keluarganya. Inni uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Apa sih mas? Kau ngucapin, Masya Allah, jenengan ini sangat sabar. Pagi sudah masak, nanti bersih-bersih, nanti itu. Sungguh amal jenengan ini, kalau dihitung semuanya berpahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mencintainya adalah karena pengabdiannya, karena amalnya. Seorang ibu dari sebelum subuh bahkan sampai zuhur itu kerja tidak ada berhentinya. Itu demi keluarga ini agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disunahkan untuk mengucapkan inni uhibbuka fillah. Dalam budaya kita lebih tepatnya bisa dikatakan, Masya Allah nak, sungguh saya suka sama kamu dengan rajin sholatnya. Saya suka sama kamu setiap subuh pasti ada di shaf pertama. Saya suka sama kamu, kamu selalu ikut ngaji di acara-acara pengajian. Karena satu, menunjukkan rasa cintanya kepada orang tersebut. Kedua, orang tersebut mendapatkan motivasi bahwasanya perbuatannya memang baik. Jadi inni uhibbuka fillah. Ada sebuah cerita, suatu ketika Idris Al-Khawlani itu masuk ke masjid di Damaskus. Lalu ketika masuk ke masjid, ada orang yang selalu dikerumunin oleh orang lain. Dikerumunin terus. Ketika ada masalah selalu tanya ke dia. Dan ketika datang waktu subuh selalu paling pertama. Lalu
Abi Idris Al-Khawlani ini mengatakan gini, oh besok aku akan datang lebih pagi dari dia. Aku nggak boleh kalah sama dia, saya harus datang lebih pagi dari dia. Lalu kemudian menyatakan begini, ketika paginya datang, ketika aku datang di pagi hari, ternyata dia sudah ada di masjid itu dan sudah sholat. Artinya dia ketinggalan lagi. Lalu kemudian aku datang, ada di sampingnya, aku tunggu dia sholatnya sampai selesai. Ketika sholat selesai aku ucapkan salam kepadanya, ternyata dia Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar di Damaskus pada saat itu. Lalu menyatakan, saya sangat suka kepadamu, ternyata engkau telah sholat lebih pagi dariku dan engkau mengajarkan ilmu. Lalu kemudian dia diberi selendangnya, ditarik dan diberikan selendangnya. Lalu kemudian menyatakan, sungguh kamu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau telah cinta kepada hamba Allah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, wajabat lahu mahabbatullah, dia pasti mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat orang-orang yang beribadah, melihat orang-orang saling mengunjungi, melihat orang-orang saling memberi, melihat orang-orang saling duduk mencari ilmu seperti ini, kalau pandangan hati kita itu pandangan senang, berarti tanda bahwasanya kita masih diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk cinta kepada Allah, dan Allah mencintai kita. Tanda kalau dia orang munafik, ada hadisnya di sini. Tanda kalau dia orang munafik itu adalah jika melihat orang yang beramal baik lalu kemudian merasa tidak suka. Jika melihat orang lain beramal baik, lalu dia menyatakan tidak suka, menyatakan dia itu riya. Itu tanda di dalam dirinya masih dikuasai kemunafikan. Kemunafikan itu apa? Kemunafikan itu adalah apa? Dia iman kepada Allah, tetapi dalam batinnya itu masih belum tenang, masih belum nyaman dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diperangi. Dalam sebuah hadis bagaimana memeranginya? Sholat jamaah selama 40 hari. Itu bisa menghilangkan kemunafikan. Selalu meninggalkan kemaksiatan, itu juga menghilangkan kemunafikan. Maka kemunafikan itu terkadang ada. Maunya itu adalah ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi tidak tahu caranya, atau terlalu banyak perbuatan maksiat, yang muncul adalah munafik, yaitu rasa benci kepada orang yang beramal baik. Ya, ini yang tidak diperkenankan, yaitu benci kepada orang-orang yang sudah beramal baik. Dalam sebuah riwayat kan begini, orang-orang yang cinta kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dicintai oleh para malaikat. Maka ketika dicintai oleh para malaikat, maka orang-orang dalam tanda kutip tidak ada kemunafikan, melihat orang tersebut itu akan muncul juga rasa cinta. Dalam hadisnya, ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan mengabarkan, wahai para malaikat, aku cinta kepada fulan bin fulan di dunia itu. Akhirnya para malaikat mengabarkan, wahai penduduk langit, Allah itu mencintai fulan di fulan. Lalu kemudian para malaikat mendoakan untuk fulan bin fulan yang dicintai oleh Allah tersebut untuk juga dicintai oleh penduduk bumi. Maka kalau hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh baginya kehidupan dunia ini seperti kehidupan surga. Sampai seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita bersikap kepada satu anak yatim?
kedua anak orang-orang yang meminta. Orang minta itu berarti kan orang yang lemah atau orang miskin. Ada di dalam surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dua-duanya itu kita tidak boleh menghardik. Dua-duanya itu kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang buruk. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Artinya adalah ucapan yang baik itu memiliki nilai yang sama, bahkan lebih tinggi daripada harta yang melimpah. Maaf, yang dicontohkan di sini adalah banyak orang itu menutupi kesalahannya hanya dengan pemberian harta. Oh, paling saya kasih hadiah sudah selesai. Tapi ucapannya masih kasar, ucapannya masih menyakitkan. Maka harta yang diberikan melimpah itu tidak bisa menutupi ucapan yang kasar. Maka ucapan yang lembutlah yang dapat menutupi harta yang melimpah itu. Kenapa orang miskin itu tetap menerima pemberian? Karena dia butuh. Andaikan dia tidak butuh, dia tidak akan mengambilnya. Maka kalau kita punya permasalahan dengan orang, kemudian kita punya salah, cara yang paling utama adalah mengucapkan kata-kata yang baik. Mengucapkan kata-kata baik diantaranya memohon maaf. Mengucapkan kata-kata mengakui kesalahan. Baru diikuti dengan pemberian harta boleh. Tapi kalau hanya dengan pemberian harta saja tanpa mengucapkan kata maaf, ungkapan tidak sebanding dengan harta. Jadi ungkapan kotor itu tidak bisa dilunasi hanya dengan harta. Maka jika ketemu dengan anak yatim yang miskin, ketemu dengan orang yang lemah, yang perlu dijaga adalah ucapan lisan walaupun kita sudah memberi. Kalau memang tidak memberi, sudah ucapkan Allahur Rahmah, Allah ya Karim, Allah maha memberikan anugerahnya. Jadi kalau kita memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu orang yang miskin atau orang yang yatim atau orang yang lemah, yang paling utama dijaga dalam menghormati mereka adalah menjaga ucapan kita. Menjaga ucapan jangan sampai mereka sakit hati. Imam Syafi'i itu ditanya begini, Imam, sebaiknya hidup ini dengan banyak pemberian bersyukur atau banyak ujian kemudian bersabar? Imam Syafi'i enggak menjawab, dibiarkan saja, karena dua-duanya baik. Orang yang dapat pemberian dari Allah kemudian bersyukur itu baik. Orang yang mendapatkan cobaan kemudian bersabar itu juga baik. Tapi siklus orang dijawab oleh Imam saya begini, orang itu biasanya akan dicoba dulu sabar, baru dia akan diberikan pemberian harta atau pemberian yang lain, lalu kemudian bersyukur. Maka posisi dia sedang diuji bersyukur dengan diberi kehebatan atau kekayaan, diuji bersabar, diberi kehebatan bersyukur, itu posisinya seimbang, sama. Kalau kita diberikan kelebihan harta, kewajibannya bersyukur. Kalau ini diberikan kekurangan, kewajibannya bersabar. Ini loh posisinya sama di hadapan Allah, sama-sama sedang diuji. Biasanya yang menang, yang lulus ujian ini, ngapunten, yang diuji kemudian sabar. Ini yang banyak lulus. Yang banyak tidak lulus adalah yang diberi kelimpahan lalu tidak bersyukur. Ini juga tidak lulus. Maka kalau dunia ini sedang dilihat adalah posisinya sama-sama mendapatkan ujian dari Allah. Ketika lebih bersyukur, ketika kurang bersabar. Nah, yang perlu dijaga adalah ucapan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Maka kita simpulkan akhlak kita kepada orang-orang soleh itu adalah kita mengucapkan salam, tidak membedakan antara yang kaya, yang miskin, yang lemah, tetapi semuanya diberikan salam. Hanya bedanya
yang biasa bisa hanya salam, yang sering ketemu jabat tangan, yang lama tidak ketemu dengan menyium keningnya. Adapun kemudian dia soleh karena ibadahnya, kita ucapkan inni uhibbuka fillah, inni uhibbuka fillah. Tetapi kepada orang-orang miskin dan lemah, minimal kita tidak boleh menyakiti. Ada yang bertanya, saya pernah ngaji ini juga ada yang tanya, Ustadz, gimana hukumnya laki-laki mengucapkan cinta kepada perempuan? Kalau punya rasa cinta, diungkapkan apa enggak? Para ulama menyatakan boleh diungkapkan selama masih menjaga diri dari kemaksiatan. Yang menjadikan orang merana itu kan rasa cintanya tidak diungkapkan. Yang tidak boleh itu adalah mengikat perjanjian cinta tanpa akad nikah. Maka anak muda, ngapunten yang muda-muda, yang jadian-jadian itu adalah akad nikah yang kurang rukunnya. Karena dia berjanji hanya 2 saja, orang tua sama saksi tidak ada. Maka kalau dia kemudian cinta, sebaiknya sebaiknya kita orang tua mengantarkannya. Pak, anak saya itu ternyata senang sama putri jenengan. Tapi ya, apakah bisa dilanjutkan pada pernikahan? Ya monggo kita bahas nanti, atau kita bahas sesegera mungkin. Yang paling bagus adalah orang tua mengantarkan anaknya, siapa anak yang kamu sukai, daripada dia mengungkapkan sendiri. Sebab kalau dia mengungkapin sendiri, belum tentu dia mampu menjaga dirinya. Maka ada hadis, man asyqa fa'affa famata fahuwa syahid. Ada orang yang barang siapa yang merindu, kemudian dia menjaga dirinya dari maksiat, fa'affa famata, lalu mati, maka matinya mati syahid. Maka mati karena cinta itu bisa mati syahid. Maksudnya cinta yang menjaga diri dari kemaksiatan. Banyak cerita-cerita di dalam kitab Tukul Hamamah, itu seorang sultan mencintai budak, tetapi budak itu sudah dibeli sama orang lain, akhirnya sakit. Nah, sakitnya ini menjadikan dia meninggal. Selama dia tidak maksiat, maka meninggalnya dianggap mati syahid. Betapa sakitnya orang yang mencinta kemudian tidak sampai cintanya. Itu bisa seperti orang tidak bernafas itu kan ya. Yang sudah berpengalaman-pengalaman. Nah, maka ada cerita, bahkan hadisnya dari Rasulullah, walaupun sebagian menyatakan hadis itu dhaif, tapi ada satu kitab khusus membahas hadis ini sampai kepada Rasulullah, bahwa ada orang yang cinta lalu menjaga dirinya dari maksiat, tidak mau bermaksiat dengan cinta tersebut, menahan dirinya, lalu dia meninggal karena rasa sakit cinta itu, maka Rasul menyatakan fahuwa syahid, dia adalah mati syahid. Di mana letak kesyahidannya? Dia berjuang untuk dirinya tidak melakukan kemaksiatan. Maka ketika dia meninggal dihitung sebagai mati syahid. Oke. Baik, itu. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustaz mengenai fenomena orang-orang yang melanggar itu malah justru banyak orang-orang yang berilmu, dan dengan entengnya mereka menjawab karena sudah tahu kuncinya taubat. Jadi mohon penjelasan itu karena saya pribadi juga banyak menemui orang-orang yang sudah alumni pondok tapi masih melanggar, dan ketika saya tanya jawabannya seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Memang banyak yang mengatakan seperti itu. Dan menurut saya sebaiknya hal-hal seperti itu tidak usah dikatakan. Kalaupun toh dia maksiat, lebih baik dia mengatakan ya memang maksiat karena kelemahan imannya. Karena iman itu kan yazidu wa yanqus. Itu lebih baik mengakui maksiat daripada menyatakan oh gak apa-apa maksiat-maksiat sithik wong ngerti tobaté ae kok. Iya kalau sempat tobat, kalau enggak mati dalam
Kekafiran. Ungkapan seperti itu ungkapan munafik. Munafik itu bagaimana? Munafik itu seakan-akan dia bisa mengakali Allah. Padahal enggak, sungguh Allah enggak akan bisa diakali. Jadi Allah enggak akan bisa ditipu daya, malah dia yang akan mendapatkan tipu daya. Maka mungkin kita sudah mendapatkan ilmu dan kemudian jatuh pada kemaksiatan. Lebih baik mengakui kemaksiatan tersebut sebagai kemaksiatan karena lemahnya iman kita pada saat itu, lalu kita bertobat kepada Allah, daripada kemudian gini, gak apa-apa maksiat sidik ayo kok besok kan bisa taubat. Itu sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena apa? Hidup kita ini ibadah. Hidup kita dari waktu ke waktu, ketemu keluarga, ketemu teman di kantor, kemudian kembali ke rumah, itu semuanya rangkaian ibadah yang tidak bisa lepas dari ibadah. Maka tidak dibenarkan sama sekali kemudian dia maksiat menyatakan, oh gampang kan bisa taubat kepada Allah. Atau kemudian ya biarlah, Allah itu maha pengampunannya, itu memberikan ampunannya. Itu kan urusan Allah memberikan ampunan. Tetapi kemudian kita yang maksiat kepada Allah lebih baik mengakui kemaksiatan daripada mengaku-ngaku bisa taubat. Tapi ada juga begini, jangan sekali-kali berharap dunia ini tanpa kemaksiatan. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Khulafaur Rasyidun sampai hari ini namanya maksiat juga tetap ada. Jangan berharap kita hidup katakan komplek ini Citra Harmoni mau dibuat islami sekali, nggak ada orang maksiat sama sekali. Itu sulit, bahkan nggak ada di kehidupan manapun. Mana yang paling islami katakan sekarang ini? Saudi Arabia mungkin ya. Yang menegakkan hukum Islam masih ada yang bermaksiat. Dan itu menjadi sunatullah, ada hamba yang taat, ada hamba yang maksiat. Maka di sanalah Allah Maha Pengampunnya diberikan kepada hambanya. Tapi bagi yang sudah bermaksiat, jangan sampai mengatakan begini, oh maksiat sidik ayo kok kan tobat. Iya kalau tobat. Ada teman saya ketika masuk ke gereja itu tidak mau. Jadi ketika di Jerman itu ada dosen dari Jambi, dosen bahasa Arab, itu saya ajak masuk gereja tidak mau. Takut katanya. Iya kalau bisa keluar, kalau enggak mosok mati dalam gereja gitu. Saya bilang gini, Ustaz, enggak apa-apa, kita itu kan pengen masuk, pengen tahu, ya pengen membandingkan lah betapa mereka ternyata kalau ibadah itu pakai kerudung. Lu ibadahnya itu pakai kerudung, rapi gitu. Hanya keluar kemudian dilepas. Ya kita hanya pengen tahu saja kok Ustaz, itu kan hamba-hamba Allah juga yang juga beribadah. Tapi dia saking takutnya tidak mau masuk, tidak mau saling hati-hati. Maka katakan itu orang-orang yang mengucapkan seperti itu adalah guyon. Tetapi hukum Islam tidak bisa dibuat guyonan. Kalaupun yang lain guyon tidak usah ditanggapi, lebih baik diam. Karena tidak pantas seorang muslim yang soleh kemudian menyatakan enggak apa-apa, dosa-dosa sidik ayo kok kan tobat. Itu enggak baik. Sebaiknya ya Allah iya. Kayak begini ini dosa loh. Tiba-tiba kita ini ngerasani sana, ghibah ini dosa ini. Ayo istighfar. Jauh lebih baik daripada kemudian mengatakan wis apa-apa kok akhirnya tobat kan gitu. Mungkin pas tobat, kalau enggak ini istighfar itu sama dengan kemasukan orang Islam. Pertemuan kapan saya sampaikan, kalau ada saudaranya mau masuk Islam, jangan tunggu nanti syahadatnya nunggu ke masjid, jangan. Ketika dia mau Islam di depan jenengan, ya sudah di depan jenengan itu terima syahadatnya untuk meyakinkan bahwa kesini. Itulah. Sama dengan istighfar, kalau dia memang mau istighfar tobat jangan ditunda. Oh nanti malam aja istighfar, jangan. Ya saat itu juga langsung istighfar. Jangan sampai dia meninggal belum beristighfar. Nggih, ngoten. Ada yang lain? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menanyakan. Yang pertama, bagaimana
Baik. Apa tanda orang yang sudah merasakan manisnya iman? Tanda orang yang sudah merasakan manisnya iman adalah satu, dia benar-benar tidak ingin melakukan maksiat sama sekali. Jadi benar-benar tidak mau melaksanakan maksiat sama sekali. Bahkan sampai maksiat melihat itu dihindari sekali. Tanda selanjutnya adalah dia adalah pribadi yang sangat tenang sekali. Sangat tenang sekali. Bahkan ketika kita ketemu, belum sampai bicara, pertemuan kita dengan beliau yang merasakan manisnya iman itu sudah mengingatkan kita kepada Allah. Jadi pertemuan kita dengan orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman, hanya ketemu saja, melihat wajahnya, itu tiba-tiba kita itu seperti terkena listrik energi yang kemudian, ya Allah, iya ya, betapa hamba ini banyak sekali kesalahannya, ingin sekali mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang merasakan manisnya iman adalah orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin menjauhi kemaksiatan. Yang paling utama adalah kemaksiatan mata. Yang lain-lain juga sama, kemaksiatan telinga, kemaksiatan yang lain, itu dijaga semuanya. Nah, pribadinya adalah pribadi yang sangat tenang sekali. Tenang, selalu memberikan nasihat. Tidak, jadi nasihat itu tidak mesti dinasehatkan dalam ucapan begini. Cara jalannya saja loh sudah memberikan nasihat pada kita. Cara bertemu dengan orang lain, memperlakukan orang lain, itu memberikan nasihat kepada kita. Itu orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman. Tapi tidak semua orang kemudian yang bisa bersikap seperti itu, artinya bisa memperlakukan orang dengan baik kemudian dia mendapatkan manisnya iman. Bisa juga ada yang direkayasa. Itu hanya hati kita yang bisa merasakan. Hati kita, ya Allah, saya loh belum tanya sama dia, itu sudah diangatkan kepada Allah. Nah itu. Lalu yang kedua, bagaimana dengan fenomena orang-orang yang mendapatkan orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan lalu diumbar di media sosial? Apakah kita ikut mencemoohnya? Kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh menyudutkan orang itu sebagai manusia. Kalau kita menyatakan begini, katakan ada perbuatan mengumbar maksiatnya, kita boleh berkomentar, tetapi komentarnya yang baik. Mohon maaf, perbuatan semacam ini adalah perbuatan dosa yang harus dihindari oleh setiap muslim atau manusia. Tapi orangnya jangan disebutkan, orangnya jangan dihina, karena orang itu punya potensi taubat. Karena orang itu punya potensi kembali kepada Allah. Tapi sebaiknya kita diam saja, tidak usah ikut mengomentari. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kita boleh memberikan komentar hanya pada titik perbuatannya, tetapi tidak pada nama orangnya. Jadi membenci perbuatannya wajib, tetapi membenci orangnya tidak boleh, karena orangnya masih punya potensi taubat. Ngapunten, seumpama begini. Ada maaf contoh mawon nggih. Ada pekerja malam yang sudah ketahuan dia itu selalu menjual dirinya. Redaksinya beda mirip, tapi gini, wes neraka iku lho, nah, iku lho pengen delok wong ahli neraka. Lho kok iku neraka iku? Wong ya iku. Itu ndak boleh. Kenapa? Karena sudah memastikan dia masuk neraka. Orangnya. Tapi kalau begini nah, perbuatan seperti itu balasannya neraka. Perbuatan seperti itu balasan neraka. Lah terus ayah, nanti orang itu masuk neraka apa enggak? Kalau dia taubat sebelum meninggal, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tipis bedanya. Satu tidak menyukai perbuatannya, tapi tetap berharap orang itu bertaubat. Di antara kemaksiatan adalah begini juga. Kalau ada orang maksiat,
kita berharap dia tidak taubat dan biar dia masuk neraka. Itu juga maksiat hati. Harusnya bagaimana? Kalau kita ketemu orang, hati kita harus begini. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hidayah kepadanya dan akhirnya bertobat. Tapi perbuatan itu tetap perbuatan maksiat. Nah, tapi kalau dia orang baik boleh, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau orang baik dia subuh selalu di sini. Nah, pengen lihat orang surga enggak? Orang penduduk surga itu loh, lihatan orang penduduk surga. Orang penduduk surga itu seperti itu. Mudah datang waktu sholat subuh, mudah senyum, mudah membantu, mudah ini dan itu. Berarti ahli surga? Iya. Semoga dia memang benar-benar ahli surga. Nah, semoga kenapa? Karena masih ada kehidupannya. Semoga tetap diakhiri dengan husnul khatimah. Jadi gitu. Jadi kalau ada postingan-postingan yang menuju kepada kemaksiatan, kita boleh mengomentari perbuatannya, tetapi tetap punya kewajiban mendoakan orang tersebut agar bertaubat. Tidak boleh ikut hanya menghujat kemudian tidak memberikan solusi. Nggih, itu. Sampun nggih? Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Bagaimana cara kita mengatasi iman yang sedang turun dan naik? Terus satu lagi, bagaimana cara kita agar bisa istiqomah di jalan Allah? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kita mengatasi iman kita yang sedang turun? Iman itu sudah dinas bahwa Rasulullah juga bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang menurun. Bagaimana kalau iman kita menurun? Solusinya adalah satu, dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Dekatlah dengan orang-orang yang rajin ibadah. Dekatlah dengan rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Kalau pas di rumah ya ke masjid ini. Kalau pas di kantor ya ke masjid yang dekat kantor. Kalau yang di perjalanan ya ke masjid-masjid yang di perjalanan. Artinya ketika iman kita lemah, dekat-dekatlah dengan orang-orang soleh, dekat-dekatlah dengan rumah Allah, dekat-dekatlah dengan nasihat-nasihat Allah. Itu. Lah bagaimana agar tetap istiqomah di jalan Allah? Sama, tetap agar istiqomah di jalan Allah, dekat-dekatlah dengan orang yang soleh. Makanya pertemuan yang lalu, teman harus memilih. Tetapi menghormati seluruh manusia itu wajib. Tetapi teman untuk meningkatkan kehidupan kita di sisi Allah, tetap kita diperintahkan untuk memilih, yaitu memilih orang-orang yang soleh. Biasanya orang yang tidak istiqomah kembali ke kegelapan lagi, itu kan karena dia menjauh dengan kelompok-kelompok yang soleh, kembali kepada kelompoknya yang lama. Ustadz, apakah tidak boleh bertegur sapa dengan temannya yang masih itu? Boleh bertegur sapa, boleh juga berkunjung, tetapi pastikan Anda aman dulu. Tapi kalau datang kemudian Anda ditawari, ayo sebentar aja loh, minum-minum dikit gitu. Nah, kalau pasti akan diajak gitu dan tidak bisa nolak, ya jangan datang dulu. Kuatkan mental dan kuatkan diri agar tetap istiqomah. Jadi kalau kita sedang lemah imannya, ingin tetap istiqomah, yang paling utama adalah mendekat dengan orang-orang soleh. Kalau kita mendekat dengan orang soleh, insya Allah kita akan mudah untuk tetap istiqomah dan meningkatkan keimanan kita. Nggih, itu. Sampun nggih? Baik, kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita pelajari diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa
ورزقا واسعا باركا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم من أهل الخير ومن عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين ومن أغنيائك الشاكرين ومن حملة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.